Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sobat laboratorium. Hari ini saya mau menyampaikan materi terkait dengan bagaimana menjadi panelis terlatih pengujian sensori. Ya, jadi hari ini judulnya adalah 7 tahapan menjadi panelis terlatih pengujian sensori. Ya, ini latar belakangnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bekerja di laboratorium, itu jenis pengujiannya macam-macam ya. Ada pengujian fisika, ada pengujian kimia, ada pengujian mikrobiologi. Namun ada satu jenis pengujian yang mungkin di lab atau di perusahaan itu mungkin ada mungkin tidak ya, yaitu pengujian sensori. Biasanya pengujian sensori itu paling banyak digunakan untuk industri pangan ya. Ya. Jadi kalau teman-teman kepengen melihat apakah suatu produk pangan itu menarik atau enggak, layak dikonsumsi atau tidak, ya, apakah ada penyimpangan, kemudian apakah produknya itu kira-kira bisa diterima oleh konsumen atau tidak. Biasanya menggunakan pengujian sensori. Jadi pengujian sensori ini sebuah pengujian yang unik ya. Ya, saya sedikit memberikan gambaran ya, kenapa disebut pengujiannya unik. Ini teman-teman, ini adalah contoh untuk pengujian kimia. Ya. Pengujian kimia itu contohnya seperti ini. Ini yang sering saya lakukan ya di lab saya, yaitu pengujian logam berat. Jadi pengujian logam berat itu tahapannya panjang teman-teman. Jadi sampelnya itu diimbang dulu, lalu nanti ditambahkan dengan asam NO3 sama H2O2. Nanti didestruksi. Setelah didestruksi, nanti dimasukkan ke vial atau tabung, lalu dibaca di alat AS. Ya. Jadi pengujian logam berat ini dia rantainya panjang, mungkin bisa 3 jam 4 jam ya untuk bisa melakukan. Itu kalau kita punya alat microwave digester. Tapi kalau kita hanya punya alat Virlais, itu mungkin bisa 2 hari itu. Karena untuk proses pengabuan itu butuh waktu 1 hari. Ya. Jadi ini contoh pengujian kimia. Jadi dia butuh reagen, butuh alat. Ya. Jadi yang menentukan berapa konsentrasi kadmium, timbal, atau merkuri itu bukan kita, bukan analisnya. Tapi yang menentukan itu adalah alat, yaitu AS. Ya. Maka bisa dikatakan untuk pengujian kimia itu bisa disebut pengujian yang sifatnya objektif. Jadi analis itu tidak memberikan interpretasi ya, atau tidak memberikan hasilnya berapa kandungan logam beratnya. Ya, jadi pengujiannya objektif. Jadi yang memberikan interpretasi atau penilaian itu hanya alat. Tapi kalau pengujian sensori itu beda ya teman-teman. Ya, ini gambarannya ujian pengujian sensori ya. Jadi yang memberikan interpretasi sebuah produk itu apakah visualnya menarik, apakah baunya harum, apakah rasanya nikmat, apakah teksturnya lembut, itu analisnya atau kita sebut yang namanya panelis. Jadi panelis di sini dia punya kemerdekaan ya, atau punya otoritas untuk menentukan sebuah produk itu visualnya menarik, rasanya enak, teksturnya lembut atau kasar, ya, baunya harum. Ini jadi unik ya pengujian sensori. Ya. Jadi ini, jadi pengujian sensori ini biasanya cepat. Ya kalau mengujian logam berat itu mungkin bisa 4 jam, 3 jam. Kalau pengujian sensori, satu atribut itu maksimal 3 detik. Ya. Saya mencicip produk misalkan ya, saya cicip. Itu dalam waktu 3 detik setelah saya mencicip, saya harus memberikan penilaian. Produk ini enak atau enggak. Jadi nggak boleh lama-lama teman-teman. Jadi kalau 4 atribut ya, misalkan atribut rasa, atribut
visual, atribut tekstur, atribut bau. Itu berarti 12 detik. 12 detik mungkin dengan mencicip 3 detik berarti 24 detik. Cepat itu. Satu produk itu paling 1 menit 2 menit lah selesai. Itu yang membedakan antara pengujian sensori dengan pengujian fisika atau kimia. Jadi kalau kimia, fisika, mikrobiologi itu memerlukan alat, memerlukan reagen, memerlukan alat pendukung. Tapi kalau sensori itu murni hasil penilaian dari indera manusia. Jadi proses penilaiannya namanya proses pengindriaan. Maka pengujiannya bersifat subjektif. Karena uniknya pengujian sensori itu ya teman-teman ya, maka orang yang melakukan itu harus mempunyai kualifikasi atau kompetensi yang ini ya, yang lebih lah. Jadi personilnya itu harus benar-benar qualified lah. Harus kompeten, harus punya pengetahuan, harus punya pengalaman, harus punya skill. Kalau pengujian kimia, fisika, mikrobiologi, kita sering nyebut dengan yang namanya analis ya. Analis kimia, analis mikrobiologi, analis fisika. Tapi kalau sensori itu kita nyebut yang namanya panelis, teman. Kenapa panelis? Karena yang melakukan tidak boleh satu orang, minimal 3 orang. 3 orang ketika melakukan hasilnya harus seimbang ya, harus merata, nggak boleh terlalu berbeda-beda. Kalau pengujiannya hasilnya beda-beda 3 orang itu harus diulang pengujian. Karena untuk mendapatkan atau memberikan kualifikasi kepada seorang, apakah dia layak disebut panelis itu bukan hal yang mudah ya. Jadi panelis itu dia harus ikut pelatihan, pelatihan terkait dengan teknik pengujian sensori dasar. Kemudian dia harus punya pelatihan terkait dengan produk knowledge dari produk yang akan dilakukan pengujian. Dan tidak cukup hanya teori, teman-teman. Setelah dia dulu sudah menjalani training yang bersifat teori, maka dia harus diuji kompetensinya. Namanya uji kompetensi pembentukan panelis pelatih. Ya. Dan itu harus lulus ya. Harus lulus ketika dia diuji kompetensi. Dan ini tidak gampang ya. Seleksi pembentukan panelis pelatih tidak gampang ya. Karena pengalaman kita di lab saya, itu ketika yang ikut 25 orang itu paling lulus hanya 20 lah, yang 5 gagal. Karena pengujian sensori itu tidak semata-mata hanya dari skill keilmuan ya. Teman-teman boleh ilmunya hebat, ya, boleh lulusan dari perguruan tinggi ternama, ya. Tapi kalau kesehatan panca indera teman-teman terganggu, itu pasti nggak lulus teman-teman. Ya. Contoh teman-teman ikut seleksi pembentukan panelis terlatih, kondisi flu, pasti nggak lulus itu. Ya, karena indera ini ya pembau sama perasanya sudah berkurang jauh. Bagaimana tahapan pembentukan panelis terlatih? Ini penting ya diketahui ya kepada teman-teman semua yang kepengen menjadi seorang panelis terlatih profesional. Ya mungkin kepengen bekerja di lab atau kepengen jadi R&D, Research and Development. Ya harus diketahui nih. Jadi pembentukan panelis terlatih itu ada 7 tahapan. Ini nanti saya sampaikan satu persatu ya. Jadi menjadi seorang panelis terlatih itu tidak mudah, harus melewati 7 tahapan. 7 tahapan ini kita harus lolos semua, teman-teman. 7 tahapannya harus semua. Kalau nanti sudah lolos, nanti kita baru dikategorikan sebagai panelis terlatih. Ini saya ambil dari ISO 8586 ya. Ya, jadi standar pembentukan panelis terlatih itu ada di ISO 8586. Yang pertama adalah proses penyaringan. Ya. Jadi seseorang yang kepingin menjadi panelis terlatih itu dia harus
daftar dulu. Ya, daftar dulu. Lalu nanti ada proses seleksi awal. Ini ada dua cara ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan cara kuesioner, nanti ada contohnya, atau dengan menggunakan interview. Ini adalah contoh kuesioner seleksi calon panelis. Ya. Jadi nanti calon panelis itu mengisi identitas diri, nama, umur, jabatan, nomor HP, pendidikan. Lalu dia mengisi ketersediaan waktu. Seorang panelis itu dia harus punya waktu yang senggang teman-teman. Bukan waktu luang ya. Maksudnya waktu yang dia bisa melakukan pengerjaan pengujian sensori. Dia harus punya waktu untuk ikut pelatihan. 2 hari itu pelatihannya. Jadi dia harus punya waktu lah ya, untuk training, kemudian ikut pembentukan panelis terlatih, dan punya waktu untuk melakukan proses penilaian sensori. Lalu yang kedua, seorang calon panelis itu harus tidak punya masalah kesehatan. Contoh, teman-teman kok diabetes, jelas teman-teman nggak boleh melakukan pengujian sensori untuk produk-produk yang manis. Ya, alergi makanan itu juga nggak boleh. Saya punya teman itu alergi seafood ya. Makanya kalau dia jadi panelis untuk produk perikanan nggak mungkin tuh. Ya, jadi satu itu harus punya waktu, yang kedua itu tidak punya masalah kesehatan yang berat, terutama kesehatan yang bisa mengganggu jalannya proses penilaian uji sensori. Ya, tidak mudah flu, tidak sakit kepala, tidak kena sinusitis, ya, tidak ketergantungan obat yang dapat menyebabkan berkurangnya panca indera. Kalaupun kita mengkonsumsi obat itu ada jeda waktunya itu, berapa jam harus kita minum sebelum kita melakukan penilaian sensori. Lalu yang ketiga, ini juga yang mempengaruhi itu kebiasaan makan. Ya. Jadi ada pantangan nggak makan tertentu, harus ditulis nih yang detail nih. Dia punya pantangan nggak terhadap bau tertentu, rasa tertentu. Harus ini harus diisi ya kuesionernya ya. Kalau nanti ada seseorang yang kepengen pengujian sensori, tapi ketika dia mengisi kuesioner ini dia gagal ya sudah, dia sudah gagal pada tahapan yang pertama. Kalau seseorang itu sudah memenuhi kualifikasi ya, dari kualifikasi waktu, kualifikasi kesehatan, kualifikasi alergi, ya, maka dia disebut calon panelis, teman. Ya, calon panelis. Nih gambarnya nih. Ya. Nanti calon panelis ini nanti dia akan dilakukan uji pengenalan dasar, yaitu dilakukan pengenalan rasa dasar untuk rasa dan aroma. Ya, rasa itu ada 5 ya, ada manis, asam, asin, gurih, netral. Ya. Aroma ada banyak ya, ada aroma gosong, ada aroma rumput laut, ada aroma tengi, tergantung spesifikasi dari produknya. Berikutnya, seorang calon panelis yang tadi sudah lulus uji kuesioner ya atau interview, nanti dia dilakukan uji warna. Uji warna ini biasanya dia menggunakan Uichihara ya, Uichihara. Jadi nggak boleh panelis itu buta warna, nggak boleh. Karena pengujian sensor itu banyak menggunakan atribut visual ya. Kalau dia buta warna dia nggak bisa bedain. Ini yang kedua, tahapan yang kedua. Dia harus bebas dari buta warna. Makanya ketika dia nanti tes uji warna harus lolos itu. Kalau kita sudah bisa membuktikan ya bahwa kita bebas buta warna, kita ikut tes yang ketiga yaitu uji screening rasa dasar. Nanti teman-teman akan mendapatkan 6 cup air ya.
kira-kira 1 cupnya itu isinya 30 mili. Nanti dibikin duplo itu. Jadi ada manisnya 2, pahitnya 2, asinnya 2, gurihnya 2, sama netralnya 2. Dan 6 ya, 6 set. Ini teman-teman harus nebak mana masa asam, asin, pahit, manis, gurih, dan netral. Ya. Kalau teman-teman bisa menebak ini dengan baik, ya, maka teman-teman itu bisa dipastikan indera pengecapnya bagus. Jadi teman-teman bisa membedakan antara rasa manis dan asam dan pahit itu dengan baik. Ini jangan ini ya, jangan dibayangkan rasanya manisnya kayak manis yang ini ya, yang tinggi manisnya kayak es teh itu enggak. Manisnya itu manis yang hanya sekedar batas standar manusia. Ya, jadi kalau sensor pengecap kita nggak bagus, kita susah bedain antara manis dan pahit dan asam itu susah. Karena tipis banget tuh bedanya. Ya. Sekali lagi ini bukan rasa manis kayak di es teh gitu enggak ya, apa es krim ya. Tapi manisnya benar-benar manis yang minimal lah. Tapi kalau indera pengecap teman-teman bagus, pasti bisa membedakan. Itu yang ketiga ya. Jadi teman-teman harus lolos kualifikasi uji screening rasa dasar untuk membuktikan kalau indera pengecap teman-teman bagus. Ya, sehat lah. Yang keempat adalah uji aroma dasar. Ya. Ini penting ya, karena semua produk pangan itu semua menggunakan atribut rasa. Sorry, aroma atau bau. Kita kalau misalnya memilih produk makanan kan juga salah satu sebab kita memilih produk makanan kan dari baunya kan. Nah, ini kita juga diminta untuk mendeteksi beberapa aroma dasar. Ya. Sebenarnya aroma banyak ya teman-teman ya. Kalau lihat di standar ISO 8586 itu ada sekitar 20-an. Tapi lab biasanya saat pelatihan panelis terlatih itu hanya menggunakan paling hanya 5 atau 6 saja rasa yang banyak digunakan di lab itu. Ya. Jadi kalau di tempat saya itu ada 6 ya, rasa gosong, sorry, aroma gosong, aroma asam, aroma tengi, aroma ampak, aroma panggang, dan rumput laut. Dan 6 itu. Ya. Dan teman-teman nanti ada sampelnya, sampel screening aroma dasar. Nah, teman-teman sekali lagi diminta untuk menebak atau memberikan penilaian. Mana sampel yang aromanya gosong, asam, tengi, apek, dan lain-lain. Kalau tahapan ini teman-teman bisa melalui dengan baik, ya, itu bisa dijadikan kesimpulan ya, bahwa teman-teman itu mempunyai indera pembau yang baik. Jadi sensor pembau teman-teman itu berfungsi dengan baik. Dan jangan sekali lagi, jangan sekali-sekali ikut uji aroma dasar itu ke dalam kondisi pilek ya. Itu kita nggak bisa bedain loh. Semua sama pasti. Ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah melewati uji ini, itu artinya kesehatan indera pembau teman-teman bagus. Hidungnya itu masih sehat lah. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi tahapan kuesioner sudah dilalui ya. Itu indikasi dari screening awal ya untuk kesehatan, waktu, luang, kemudian dari pengetahuan. Ya, lolos. Kemudian uji warna itu untuk membuktikan bahwa kita bisa membedakan warna yang baik, tidak buta warna. Kemudian uji rasa itu teman-teman bisa punya indera pengecap yang baik, bisa membedakan warna manis, asam, asin, gurih. Kemudian uji aroma itu untuk ini ya, uji kompetensi hidung ya. Jadi hidung ini
Bisa bedain nggak warna aroma-aroma yang berbeda-beda. Dengan 4 ini, kuesioner warna, rasa, aroma ini, kalau teman-teman lolos semua, itu kualifikasinya teman-teman tergolong ke dalam panelis terpilih, teman-teman. Jadi baru panelis terpilih nih, ya. Belum sampai ke panelis terlatih, baru terpilih. Nanti teman-teman, kalau kepengen lanjut ya, untuk menjadi kualifikasi panelis terlatih, maka teman-teman harus melewati yang namanya pengenalan produk atau produk knowledge. Produknya apa nih? Oh, produknya biskuit ya. Teman-teman nanti akan dapat materi itu, jenis-jenis biskuit, ya, pembuatan biskuit, ya, atribut-atribut yang konsumen suka dari produk biskuit. Ya, jadi nanti ada tahapan yang namanya produk knowledge. Lalu kalau teman-teman sudah mendapatkan produk knowledge dari produk tertentu ya, dari sebuah produk pangan, nanti teman-teman akan dilakukan pengujian lanjut ya. Yang pertama itu pengujian teorikal. Teman-teman nanti akan mendapatkan tes kemampuan terkait dengan pengujian sensori. Terkait dengan pengujian sensori, terkait dengan produk. Ini teori ya. Ini pengujian yang sifatnya teori. Kalau ini enggak menggunakan panca indera, ini teori. Ya. Kalau di tempat saya menggunakan post test 30 soal. Ya. Jadi kalau teman-teman kepengen nyoba ya, kayak gimana sih post testnya untuk pengujian sensori, itu ada di link yang ada di layar ya. Ya, linknya bit.ly strip test sensori. Lalu setelah kita melakukan penguji ini ya, uji kompetensi teori, kita nanti diminta untuk melakukan uji pembedaan, teman. Biasanya menggunakan uji segitiga. Ya. Soalnya itu minimal 10. Teman-teman nanti diminta untuk membedakan mana yang beda. Ya. Ini ada 3 sampel ya. Sampel A, B, C. Nah, teman membedakan ini, yang mana yang beda. Jadi ada 2 yang sama, 1 yang beda. Soalnya ada 10 ya, tidak hanya 1 seperti ini. Ini adalah contoh skor sheet-nya atau lembar penilaiannya. Ya, nanti teman-teman diminta untuk mengisi yang beda yang mana. Ada 10 soal. Setelah kita ikut uji pembedaan, ya, ini dengan produk yang spesifik ya teman-teman ya. Kalau industrinya industri perikanan, ya nanti sampelnya harus ikan misalkan. Kalau perusahaannya perusahaan biskuit, ya sampelnya harus produk yang ada di perusahaan itu, biskuit. Ya. Kalau sampelnya misalkan nugget ayam, ya sampelnya harus nugget ayam. Jadi spesifik. Jadi untuk uji segitiga ini sampelnya harus spesifik sesuai dengan yang perusahaan itu produksi atau sesuai dengan yang nanti panelis sensori itu sering menghadapi ya, sering melakukan pengujiannya apa, ya harus sesuai. Tidak boleh produk yang berbeda. Ya. Dan yang terakhir uji scoring ya teman-teman. Ya. Kalau ini lebih mudah ya teman-teman ya. Uji segitiga itu mudah. Jadi ada soal 3, ada sampel 3, kita hanya memilih 1 yang beda. Tuh. Tapi kalau ini, yang terakhir ini agak susah ya. Ini namanya uji scoring ya. Ya. Jadi lab punya 2 alternatif. Boleh menggunakan uji scoring ya, atau menggunakan uji rating. Tapi saya sarankan menggunakan uji scoring, teman-teman. Ya. Jadi nanti kita diminta untuk memberikan penilaian. Beberapa sampel kita diminta untuk menilai. Nilainya berapa produk itu? Ya, apakah 9, apa 7, apa 5, atau 3 terkait dengan sampel yang dilakukan penilaiannya. Ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Pak, kita tahunya nilainya dari 9, 7, 5 dari mana? Sebelum teman-teman nanti melakukan pengujian scoring ini, teman-teman, nanti teman-teman itu harus belajar dulu, namanya product knowledge. Ya. Jadi tidak langsung
dilakukan pengujian, teman-teman nanti ada proses pengenalan dulu, pengenalan produk. Dikenalkan ya. Ini produk yang baik seperti ini, yang nilainya 9. Ini yang nilainya 5, ini yang nilainya 7 ya. Teman-teman harus kenal dulu. Ya. Jadi sebelum dilakukan pengujian scoring harus ada pengenalan produk. Baru nanti teman-teman melakukan penilaian. Jadi teman-teman ketika melakukan penilaian itu sudah punya bahan gitu loh. Di memori otak teman-teman sudah punya bahan. Oh ini nilainya 9, ini 7, ini 5, ini 3. Ya. Dan ini 4 ya minimal ya teman-teman ya. Teman-teman melakukan penilaian untuk visual atau kenampakan, bau, rasa, dan tekstur. Ada 4 itu. Satu-satu harus dinilai. Nah, ini nanti seorang penanggung jawab pengujian sensori ya atau fasilitator pengujian sensori ya nanti membuat tabel seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi ada sebuah perusahaan dia melakukan pemilihan panelis terlatih. Kebetulan pesertanya ada 15. Namanya Pak Abi, Pak Anang, Pak Bima, Bu Dian, Bu Endah, Bu Fani, Bu Galuh, Pak Iman, Pak Jajang, Pak Miing, Pak Nunung, Pak Paijo, Bu Ranung, Bu Titik, Pak Sami. 15. Nah ini harus dinilai di penilaian satu-satu teman-teman. Kuesionernya bagaimana, dia ketika melakukan uji screening warna, bagaimana rasa, bagaimana aroma, bagaimana nilai post testnya berapa, hasil uji segitiganya berapa, scoringnya berapa. Kalau nanti seseorang itu dia lulus 7 tahapan, maka dia kategorinya sebagai panelis terlatih ya. Tapi kalau dia tidak lulus, ya dia tidak lolos dan tidak berhak untuk melakukan pengujian pada produk yang ada di perusahaan itu. Ya. Jadi ini contohnya ya teman-teman ya. Ada sebuah perusahaan melakukan pembentukan panelis terlatih 15, yang lolos hanya 10 itu. Yang 5 tidak. Pak, berarti kalau nggak lolos nggak boleh melakukan pengujian sensori ya? Iya, betul. Kalau kita nggak lolos, maka kita tidak berhak untuk melakukan pengujian sensori, tapi boleh untuk melakukan pengujian yang lain. Kimia, mikrobiologi, fisika boleh. Tapi kalau mikrobiologi nggak boleh. Jadi pintu masuk seseorang menjadi seorang panelis dan berhak melakukan penilaian pengujian sensori itu ya harus lolos ini teman. Ya, ada 7 tahapan. Ya, ya. Ini kalau sudah lolos semua nanti baru kita dikategorikan dan panelis terlatih. Itu pun ada catatannya ya. Setiap waktu tertentu harus ada pemeliharaan kemampuan. Ya, jadi mungkin setiap 3 bulan itu dites ulang. Ya, coba dites ulang lagi, misalkan kepekaan rasanya, kepekaan indera untuk membaunya, ya. Uji segitiga harus harus dijaga ya kompetensinya dengan cara nanti melakukan pemeliharaan kemampuan. Jadi tidak berhenti teman-teman. Jadi ketika kita lulus pengujian sensori menjadi panelis terlatih itu tidak berhenti di satu titik, tapi continue dari hari ke hari harus terjaga. Dan ini yang lebih penting ya, jelas untuk menjadi panelis terlatih itu bukan hal yang mudah. Makanya saya memberikan penawaran ya, memberikan penawaran untuk perusahaan, untuk laboratorium, untuk instansi yang kepingin membekali analis-analisnya menjadi seorang panelis terlatih, ya, perlu melakukan atau mengadakan in-house training. Ya, judulnya in-house training teknik pengujian sensori dan pembentukan panelis terlatih. Ini 2 hari ya. Hari yang pertama itu teori. Jadi nanti saya akan berikan teori jenis pengujian di lab. Semacam itu. Bedanya apa sih pengujian kimia dan fisika dan mikrobiologi dan sensori? Nomor 1. Yang nomor 2 nanti akan saya sampaikan sifat sensori.
Ada 5 ya. Visual, kemudian rasa, bau, tekstur, dan pendengaran. Dan hubungannya dengan indera manusia. Nanti akan saya sampaikan teorinya. Yang ketiga, nanti akan saya sampaikan yang spesifik terkait dengan rasa dan aroma. Dan kemestetik ya. Kemestetik itu unik ya. Ya. Jadi kemestetik itu unik. Ya. Contoh kemestetik itu yang jelas itu eh, cabai. Cabai itu bukan rasa ya. Jadi pedas itu bukan rasa, tapi kemestetik. Nah, nanti akan saya sampaikan itu. Kemestetik itu apa, bagaimana kita tidak terpengaruh terkait dengan kemestetik, terkait dengan pengujian. Ya. Lalu yang nomor 4 nanti akan saya sampaikan ada jenis-jenis analisa sensori pangan ya. Nanti ada uji deskriptif, ada uji pembedaan, ada uji scoring, itu bedanya apa? Cara penilaiannya bagaimana? Nomor 5 nanti akan saya sampaikan ketika kita melakukan pengujian sensori itu ada 3 hal yang kita harus jaga, teman-teman. Yaitu satu, ruang pengujian, kedua itu cara penyajian sampel, yang ketiga itu adalah panelisnya. Itu disebut dengan yang namanya good sensory practices. Cara berlaboratorium sensori yang baik. Nomor 6 nanti akan saya sampaikan jenis-jenis panelis. Panelis itu macam-macam ya teman-teman. Ada panelis uji hedonis, ada panelis terlatih, ya, dan lain-lain. Ada panelis anak-anak. Lalu yang nomor 7 itu saya sampaikan spesifik bagaimana pembentukan panelis terlatih. 7 tahapan itu tadi yang saya sampaikan ya. Nomor 8 ini tidak kalah pentingnya ya. Jadi kalau ada lab sudah punya ujian sensori, kepingin diakui bahwa pengujiannya menghasilkan hasil uji yang valid, tertelusur, dapat dibuktikan secara ilmiah, itu kuncinya hanya satu, harus terakreditasi ISO 14025. Tahapannya bagaimana? Nah, nanti akan saya sampaikan itu. Ya, tahapannya banyak ya teman-teman ya, karena yang kita kendalikan banyak. Itu hari pertama ya. Jadi hari pertama itu biasanya 6 jam ya. Kita start jam 9, kemudian selesai jam 4, break 1 jam untuk isoma, full live teori. Hari yang kedua, nanti kita tidak teori tapi sudah praktikum pembentukan panelis terlatih. Ya. Jadi nanti semua peserta harus isi kuesioner, melakukan pengujian warna, aroma, rasa. Ya. Kemudian semua peserta harus mengerjakan post test, ikut uji segitiga dan scoring. Dan nanti dapat 2 sertifikat ya teman-teman. Untuk seseorang yang tidak lolos pembentukan panelis terlatih hanya dapat sertifikat telah mengikuti pelatihan teknik pengujian sensor. Tapi kalau seseorang itu lolos praktik pembentukan panelis terlatih, dapatnya 2, sertifikat telah mengikuti training pengujian sensori dan dapat sertifikat sebagai panelis terlatih. Tapi yang menerbitkan untuk sertifikat panelis terlatih itu biasanya dari internal perusahaan masing-masing. Ya. Karena tiap perusahaan kan sampelnya beda-beda. Termasuk nanti saya juga akan sampaikan terkait dengan statistiknya. Statistiknya itu kita bisa menggunakan alat bantu yang macam-macam ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS. Ya. Ya. Oke teman-teman, demikian materi dari saya. 7 tahapan menjadi panelis sensori ya. Semoga bermanfaat, semoga materi saya berkenan, dan silakan untuk bagi teman-teman atau dari perusahaan yang kepengen mengadakan in-house training teknik pengujian sensori dan pembentukan panelis terlatih, silakan nanti ya dapat menghubungi saya ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi saya lewat WA. Ya. Kemudian juga bisa buka website saya di ahlilab.com dan nanti juga boleh buka di YouTube saya ya, M Training.
Demikian teman-teman materi saya dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.